Aku memberitahu ibu, dan beliau setuju. Beliau juga akan membantuku. Ikut denganku dan Hasan, memang aku menyusui eksklusif, jadi kemanapun aku pergi dia akan ikut. Setengah jam setelahnya ada suara mobil. Bapak sebenarnya keberatan saat tahu siapa yang menjemput, karena ada Zaki di sana, juga bapak mertuaku. Bapakku berjabat tangan dengan besannya, tapi wajahnya berubah kecut saat melihat Zaki. Bapak mertuaku yang berbicara bahwa beliau yang akan bawa aku ke rumah sakit, berjanji akan membawa pulang juga dengan selamat malam ini juga. Berat hati, aku tahu bapakku berat hati melepasku dan Hasan, tapi karena ibu ikut, bapak sedikit lebih lega. Aku memakai jilbabku yang super besar, gamis yang super besar juga, gamis yang kupakai saat hamil 9 bulan. Aku tak tahu, walau belum resmi, dan tak ada kata cerai dari mulutnya, aku tak mau ia melihatku sungguh-sungguh, jadi aku lebih nyaman dengan pakaian serba kedodoran ini. Ibu yang memapahku, sepertinya Anissa yang menggendong Hasan plus selimut ekstra tebalnya. Saat aku keluar, Zaki berjalan mendekat, tapi aku terus menunduk, memegangi tangan ibuku yang ada di pinggangku untuk menopang tubuhku. Ia berhenti dan memandangiku. Ya, aku bisa merasakan tatapan itu. Tapi aku cuek saja. Mertuaku yang membantuku masuk. Beliau masih cukup fit untuk menggendongku masuk, dan mendudukkanku di kursi baris tengah. Makasih Pak, hehe. Ia tetap akan jadi mertuaku, tak ada mantan mertuakan. Iya, Kai, kamu makan yang banyak dong. Masa bapak bisa ngangkat kamu? Wayai bapak ues gak kuatkan. Hasan kuat nyusunya Pak, jawabku kecil. Aku berbisik pelan sebenarnya, tapi bapak mertuaku malah membalasnya dengan suara kencang. Pantes, jagoannya Mbah Gembil nyusunya kuat ya nak. Hebat kamu memang, berarti ibunya yang harus banyak makan. Masa makanannya dimakan Hasan semua. Aku terkekeh kecil, candaan kecil yang sebenarnya membuat aku merasa hangat. Mertuaku masih menganggapku keluarganya. Sebenarnya aku juga. Tapi ada hal yang membuatku menahan diri untuk merasa nyaman di keluarga ini. Zaki. Zaki yang menyetir, bapak mertuaku duduk di depan. Ibu ada di sampingku menggendong Hasan, dan Anissa ada di paling belakang. Aku bersandar, berusaha santai dan tidak tegang. Kamu sudah makan Kai? Tanya Anissa dari samping. Ia sedikit berbisik, karena saat ini Hasan sedang tidur. Udah, jawabku cepat dengan berbisik juga. Kapan? Kapan ya? Tadi sore kayaknya, jawabku asal. Seingatku sih, tadi sore aku sudah makan. Yang di kamarmu itu? Makanan kapan? Tanya Anissa lagi. Gak tahu deh. Ya makan soremu itu? Kamu baru makan sedikit terus katanya mual. Gak bisa lanjutin. Kamu makan 2 suap doang. Celetuk ibuku setengah berbisik. Loh, Kai, kasihan badanmu sama Hasan Kai. Kurang gizi nanti kamu. Nanti sekalian periksa dokter deh. Kenapa sampai kamu mual gitu? Sahut bapak mertuaku. Memakan waktu lebih dari setengah jam untuk sampai di rumah sakit, dan anakku sudah menyusu 2 kali. Memang ia super kuat menyusu. Tapi hasilnya, ibunya yang lemes, kehabisan tenaga. Nih, minum. Ada serat. Nanti sampai di rumah sakit. Makan dulu. Anissa memberiku jus kacang hijau kemasan. Aku meminumnya dengan senyum lebar. Memang aku doyan banget minuman ini. Hehe. Kalau kurang, bilang, ada di belakang sini banyak. Oke, jawabku santai. Tiba di rumah sakit, ibu sudah turun dengan menggendong Hasan. Kini bukan bapak mertuaku yang masuk untuk menggendongku, tapi Zaki. Ia sudah memasukkan kakinya di bawah lututku dan langsung mengangkat tubuhku. Baru mau protes, ia sudah membawaku turun. Kalau saja aku bisa jalan sendiri,
kejadian ini tidak akan terjadi. Hasan sudah aku daftarin periksa tumbuh kembang. Kamu ngantri di dokter khusus Bumil ya Kai? Ucap Anissa. Sementara aku masih digendong Zaki berjalan menuju lorong yang berbeda. Aku menengok, ibuku ke arah berbeda dengan Anissa. Juga bapak mertuaku. Jadi aku berdua sama Zaki deh. Kami berhenti di sebuah ruangan panjang, dengan banyak kursi tunggu. Ia mendudukkanku di sana dengan hati-hati. Tunggu sebentar, aku beliin makanan. Ucapnya lalu pergi. Ia sudah daftar tadi dengan menyebut namaku. Sang penjaga administrasi langsung mengangguk, dan meminta kami menunggu. Seperti biasa, dokter yang menangani ibu hamil dan pasca melahirkan selalu ramai. Banyak ibu yang masih hamil besar, ada juga ibu yang sedang menggendong anak bayinya. Mbak, sudah melahirkan? Tanya ibu yang sedang hamil besar duduk di sampingku. Iya Bu. Sudah alhamdulillah. Anak saya lagi diperiksa ke dokter tumbuh kembang sama ibu saya. Jawabku jujur. Bisa langsing ya Mbak? Enak deh. Saya udah engap sama badan besar begini. Curhatnya, aku hanya tersenyum kecil. Aku yang setengah mati besarin badan. Gak pernah berhasil. Malah sering dikatain busung lapar waktu hamil. Nanti kalau sudah lahiran juga kecil sendiri Bu. Hehe, yang penting sehat, jawabku pelan. Ia memegang tanganku dan tersenyum lega. Mbaknya harus banyak makan. Kok tangannya dingin banget sih? Kecapean ya Mbak? Aku hanya terkekeh dan mengangguk. Di saat itu Zaki datang membawa makanan box. Ia langsung duduk di sampingku dan membuka box makanan itu. Sebuah nasi dengan beberapa salad, ayam katsu, sepertinya ia beli dari resto cepat saji Jepang, memang ada di rumah sakit ini. Ini suaminya Mbak, ganteng deh, beruntung mbaknya. Mas, ini mbaknya mungkin kecapean paling. Kan nyusui sering begadang. Jadi mungkin kurang tidur. Sama kurang asupan makanan bergizi. Kadang makan banyak tapi gizinya kurang. Kan yang diserap sama anak gizinya. Jadi kalau ibu kurang gizi, anaknya nyedot semua. Ibunya yang lemes. Jelas ibu itu lagi. Enggak Bu. Terima kasih informasinya. Jawab Zaki dengan lembut dan sopan. Ia menyuapiku makanan itu. Aku tanpa melihat ke wajahnya, mengambil alih makanan itu. Aku masih sanggup makan sendiri. Aku ambil makanan itu dan kumakannya sendiri. Hanya 3,5 suap. Aku sudah menyerah. Benar-benar menyerah. Aku tutup lagi bungkusan itu. Kuletakkan di pangkuanku. Berniat akan kumakan lagi kalau sudah tidak mual. Kenapa? Kenapa gak dihabiskan? Bisiknya lembut. Sepertinya ia menjaga nada bicaranya baik-baik. Aku menunduk, malas menjawab. Nyonya Sri Kaila, panggil salah seorang suster yang berjaga dengan papan berisi daftar nama pasien. Tentu saja aku harus dipapah Zaki lagi. Ia yang tak sabaran dengan langkahku. Akhirnya menggendongku lagi. Aku diperiksa oleh dokter perempuan berwajah ramah. Hasil pemeriksaanku adalah, aku kena mak akut, ada luka di lambungku dan itu harus diobati dengan serius. Lalu, mengenai bekas jahitanku, itu mungkin infeksi. Aku diminta berbaring dan si dokter mau memeriksanya, kalau perlu akan menjahitnya ulang. Aku risih, ada Zaki di sini. Ini suaminya kan, Mbak? Tanya sang dokter yang sejak tadi bingung. Karena aku terus menutup gamisku yang disibaknya. Saya gak nyaman Dok, ucapku jujur. Zaki otomatis berpindah. Ia tak berdiri di tubuh bagian bawahku. Ia berpindah di samping kepalaku. Aku diperiksa, dan benar. Ada yang infeksi, dokter itu mengobati lukaku di bawah sana. Dan memintaku untuk sama sekali tidak jalan dulu. Dalam 3 hari. Bahkan ia merekomendasikanku untuk rawat inap, yang, tentu saja aku tolak, aku punya anak.
Kalau kamu gak mau inap, kamu tinggal di rumah ayahku, atau kalau mau tetap pulang ke rumah ayahmu, aku ikut tinggal di sana, ucap Zaki dengan nada final. Bersambung. Kayla, beri kesempatan buat Zaki berubah dong, kasihan bayi Hasan.